Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Kamis Legi ya. Merubah nasib, merubah takdir teman-teman Kamis Legi. Apakah nasib dan takdir teman-teman Kamis Legi ini bisa dirubah? Jawaban saya bisa ya. Nasib dan takdir yang belum terjadi ya. Tapi kalau nasib dan takdir sudah terjadi, sudah Anda alami ya, maka itu tidak bisa diulangi ya, tidak bisa diperbaiki ya. Inilah yang Anda harus sikapi ya. Inilah yang Anda harus aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Contoh misalkan ya, nasibmu di bulan September ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu sudah tidak bisa dirubah. Lek api, lek elek. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan nasibmu di bulan September, di minggu keempat ya, sekarang ini saya buat video kan September, itu bisa dirubah. Apalagi nasibmu bulan Oktober, bulan November, itu masih bisa dirubah. Nasib ini katanya dengan usaha ya, katanya dengan kerja keras kita, katanya dengan aktivitas kita, itu disebut dengan nasib. Takdir itu sesuatu hasil ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita akibat dari tindakan kita ya. Jadi seperti itu, akibat dari tindakan kita. Inilah yang harus Anda maksimalkan ya. Jadi nasibmu, takdirmu tidak akan berubah ya. Nasibmu, takdirmu tidak akan berubah kalau Anda tidak merubahnya. Ini prinsip ya, prinsipnya seperti itu ya. Nasibmu, takdirmu tidak akan berubah manakala Anda tidak merubahnya. Makanya teman-teman ya, Kamis Legi, ubah nasibmu, ubah takdirmu gitu loh. Ubah nasibmu, ubah takdirmu, maksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda. Maka saya yakin kehidupan Anda akan menjadi lebih baik lagi. Cara sederhana itu adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Inilah yang Anda harus terapkan. Inilah yang Anda harus aplikasikan terus di dalam kehidupan Anda. Inilah yang Anda harus pantau gitu ya. Kalau Anda lengah ya teman-teman Kamis Legi, yo pasti nasib dan takdirmu yo welek ya. Pasti nasib dan takdirmu yo berantakan ya. Paham ya? Jadi nasib itu bisa dirubah. Kalau nasib itu tidak bisa dirubah, misalkan ya Tuhan itu sudah menentukan nasib dan takdir, tidak bisa dirubah. Nah kalau Tuhan sudah menentukan nasib dan takdir kita, ngapain ono malaikat ya, Raqib dan Atid yang mencatat amal perbuatan kita? Tidak ada gunanya. Wong kita jelas-jelas masuk neraka atau wong kita jelas-jelas masuk surga, ngapain ya, buang-buang apa waktu saja ya. Kita ini beda ya, kita ini tidak sama dengan wayang ya. Kita ini manusia, kita punya pola pikir ya, kita punya pemikiran, kita punya akal. Nah inilah yang membedakan itu ya. Jadi ketika Anda katakanlah nasibmu jelek, nah itu juga hasil dari kelakuanmu. Coba kalau tidak percaya dirasa-rasa. Ketika nasibmu jelek di masa lalu
ya, ketika takdirmu jelek di masa lalu, itu pasti hasil dari kelakuanmu sebelum-sebelumnya. Ya, kelakuanmu sing elek itu menghasilkan takdir yang jelek, menghasilkan nasib yang jelek, menghasilkan takdir yang jelek. Tapi kelakuanmu apik, ya pasti akan menghasilkan nasib yang bagus, takdir yang bagus. Ya, tidak percaya silakan ya. Teman-teman kami selegi, ya, mulai katakanlah bulan Oktober yang akan datang. Ya, coba Anda rubah perilaku Anda yang negatif. Misalnya Anda biasanya bangun jam 8 pagi. Anda ganti sebelum subuh Anda sudah bangun, mandi, ya, lakukan aktivitas-aktivitas ya yang sifatnya positif, misalkan baca kitab suci, berzikir, meditasi, ya, dan sebagainya. Ya, perubahan semacam ini itu akan membawa dampak terhadap nasib Anda, membawa dampak terhadap takdir Anda. Ya, jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda katakanlah tidak melakukan itu, akan banyak ya masalah-masalah yang akan terjadi. Nasibmu bukan menjadi baik, tapi nasibmu akan semakin jelek. Ya, jadi nasib itu berbanding lurus dengan tindakan kita. Ketika tindakan kita positif, maka nasib kita akan positif. Ketika tindakan kita negatif, pasti nasib kita akan negatif. Ya, sama halnya dengan saat ini kok orang itu melakukan sesuatu yang jahat, tapi kok nasibnya bagus. Itu namanya istidrak, dilulu sama Tuhan. Nanti pasti pada akhirnya tidak akan bagus. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Katanya dengan apakah teman-teman kami selagi ini nasib dan takdirnya bisa dirubah? Bisa. Ya, pada intinya kita ini diberikan kebebasan sama Tuhan untuk menentukan nasib kita. Ya, buktinya itu tadi ada pencatatnya Raqib dan Atid. Itu kan bukti kebebasan kita. Adanya aturan kitab suci itu bukti kebebasan kita. Adanya surga dan neraka supaya kita ini punya tujuan, itu bukti kebebasan kita. Lah kalau misalkan Anda ditentukan dari lahir masuk neraka, ya enggak jelas, berarti Tuhan enggak adil. Tapi nyatanya tidak, Tuhan los memberikan kebebasan, tapi dengan aturan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.